Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini di penghujung tahun gerejawi dan memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Firman Tuhan dari surat Rasul Paulus pertama ke Jemaat Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun gereja sesuai kalender gerejawi. Dan hari ini kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal atau parningotan diakana moding di sepanjang tahun 2022 ini. Dan tadi Amang Sekretaris Surya sudah membacakan nama-nama yang sudah meninggal atau yang sudah mendahului kita. Di penghujung tahun gereja ini kita diajak untuk meriway, kilas balik semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menghadapi kematian orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Apakah itu mati karena kecelakaan di laut, di udara, ataupun di darat? Atau mungkin karena COVID-19 atau penyakit kritis lainnya ya. Jadi ada banyak penyebab mengapa seseorang dapat meninggal. Mungkin
Apakah kita merasakan bersalah menyebabkan kepergian mereka dari sisi kita? Pasti ada saja orang merasa bersalah ya. Itu karena kekuranganku, itu karena kesalahanku. Atau juga mungkin menyalahkan orang lain. Bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Padahal kita harus disadarkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua bersifat sementara. Semua orang akan mati dan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan paling aneh ya, kalau dalam kekristenan biasanya kita menghadiri acara ketika jemaat kita atau orang yang kita kasihi, siapapun itu, mungkin teman kita yang meninggal, lalu tak banyak orang mengatakan bahwa sudahlah, dia sudah sembuh ya, dan dia sudah pergi pulang ke rumah Bapa. Itu luar biasa ya. Sepertinya kita jarang menemukan kalimat ini di agama lain. Kok orang sudah mati katanya sembuh? Kalau dia sembuh ya hiduplah, ya kan? Tapi itulah artinya penguatan. Karena didasari seperti apa yang pernah Yesus katakan, dia tidak mati tetapi dia tidur. Ya, jadi ternyata orang yang mati itu ya bisa dikatakan dia sedang tidur. Dia sudah sembuh dari penyakitnya walaupun dia sudah mati. Luar biasa ya iman dari kekristenan itu. Artinya itu adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa sekalipun kita beriman, kita percaya kepada Kristus. Dan masih banyak orang katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kenapa dia mati? Satu hal yang harus kita ingat adalah seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segala sesuatunya ada waktunya. Walaupun kita orang percaya, kita berdoa, Tuhan mujizat-Mu masih nyata, nyatakan Tuhan. Tapi dia mati. Kita harus bisa menerima itu karena tidak ada yang kekal. Tidak ada manusia yang hidup terus. Dan semua ada waktunya, ada batasnya. Kalau demikian, apakah Tuhan itu tidak berkuasa? Apakah Tuhan itu tidak mendengar doa kita? Tuhan mendengar doa kita. Dia katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada duri dalam dagingnya. Dia berdoa sampai berapa kali, kok ini penyakit gak sembuh. Tapi itulah yang menjadi pergumulan bagi kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman memang kita harus lewati kematian itu. Tapi ingatlah bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu masih permulaan. Itu adalah jembatan kita untuk bertemu dengan Allah di sorga, bertemu dengan Yesus di sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan mobil ambulans dengan membunyikan sirenenya ya, lalu kita akan keluar mungkin dari rumah kita. Duh, siapa itu yang meninggal? Siapa ya? Semua orang akan berpikir
bahwa kematian itu sangat menakutkan. Lalu bagaimana kita memaknai arti kematian itu? Apakah kita pernah merenungkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan? Tadi kita sudah mendengarkan ketika saya membacakan seperti yang dikatakan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Saya pernah mendengarkan keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan seseorang mengatakan begini, "Inang pendeta, saya takut mati." Ya, memang semua orang takut mati. Kenapa? Nanti tubuh saya dimakan cacing-cacing. Nanti tubuh saya rusak. Ya memang iyalah saya katakan. Karena kita tidak lagi dapat merasakan itu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya memang kematian itu adalah menakutkan. Dan itulah upah dosa adalah maut. Tetapi bagi orang yang percaya, walaupun dia akan mati dan dia mati, apa yang dia terima? Hidup yang kekal. Jabarni dosa hamatean, ale jabarnya akan aporsea hangoluana manoktong. Nah, itu dia ya. Itu jadi bagian orang yang berdosa adalah kematian. Tetapi bagian upah dari orang yang percaya adalah hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita harus mengaminkan itu. Ya. Dan kita harus percaya bahwa Dialah Tuhan bagi orang mati dan bagi orang yang hidup. Kata Paulus, hidup atau mati adalah di tangan Tuhan, jangan di tangan dukun ya. Walaupun kita sakit, akhirnya mati, tapi kita mati di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mati di tangan dukun, pergi berobat ke dukun, ke paranormal, lalu kita mati, maka kita mati di dalam dosa. Banyak orang takut akan kematian. Tapi banyak orang juga yang tidak takut lagi akan kematian. Karena dia sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dari kebangkitannya itu akan kita menerima kebangkitan. Ada satu kali seorang ibu masih bersedih karena anaknya meninggal ya. Lalu datanglah penghiburan Pangapulion, pendeta dan sintua lingkungannya ke rumahnya. Lalu pendeta mengkhotbahkan bahwa anaknya itu sudah di sorga. Rohnya sudah di tangan Tuhan. Dia sudah di pangkuan Bapa di sorga. Porsia mahoinang molo anak komisi ayoni nunga di Banua Gicang, kata si pendeta. Lalu amin, mereka bernyanyi dari buku ND nomor 522. Lagunya begini. Surgoi
sambulo tadoi dang adong besi ayon disi. Stop. Pendeta kami, katanya. Ya. Mereka kaget, loh, kenapa stop? Baru nyanyi satu kalimat. Tadi Pak Pendeta katakan anak saya si Ayon itu ada di sorga. Kenapa sekarang nyanyian ini mengatakan anak saya si Ayon tidak ada lagi di sorga? Ternyata banyak orang yang gagal paham. Rupanya nama anaknya si Ayon, ya. Kalau bahasa Batak si Ayon, bahasa Indonesianya apa ini, Amang? Penderitaan, ya, si Taonon. Bahwa di sorga itu tidak adalah si Ayon, tidak ada lagi penderitaan, kan gitu. Tidak ada lagi kesusahan. Dia gagal paham karena nama anaknya si Ayon. Lalu nyanyian 522, dang adong be si Ayon disurgoi. Amin. Tidak ada lagi si Ayon. Jadi tidak ada lagi penderitaan. Si Taononi dang adong be disurgoi. Hasonangan namana adong. Jadi kiranya kita tidak gagal paham dengan si ibu ini, ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tapi bahwa memang kebahagiaan kemenangan ada di dalam Kristus. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini sebagai kesimpulan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena pada waktu itu ada banyak ajaran sesat yang sedang berkembang di tengah-tengah jemaat Korintus. Ada filsafat Yunani bahwa mereka percaya pada keabadian jiwa, tetapi mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Karena tubuh ini adalah fana, tubuh ini penuh dengan dosa. Jadi kalau ada kebangkitan tubuh, maka tubuh itu juga akan berulang melakukan dosa. Lalu ada lagi pemahaman tentang orang-orang Yahudi atau Judaisme mengungkapkan bahwa tidak ada kebangkitan. Maka seorang teolog guru besar James S. Stewart, Universitas Edinburgh, mengungkapkan bahwa inilah yang menjadi konflik sepanjang abad hingga pada saat ini. Orang masih bingung, apakah benar tubuh kita ini dibangkitkan? Kata Paulus dalam ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi dalam kerajaan Allah itu tidak ada lagi tubuh yang berasal dari daging dan darah, tetapi kita diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Amin. Maka Paulus memberikan analogi seperti biji tanaman, dia harus dikeringkan dulu, harus mati dulu, lalu dia ditanam dan dia akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Maka kita juga tubuh kita harus mati dulu, maka dia akan dibangkitkan menjadi tubuh yang
mulia. Pernah profesor, dia ahli kimia, mengajarkan kepada murid mahasiswanya, lalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswanya, kalian percaya tidak kalau besi-besi, serpihan-serpihan yang ada di sekitar atau di sepanjang jalan ini dapat berkumpul kembali? Mereka ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan nggak mungkin. Lalu profesor itu mengeluarkan sebuah benda. Kalau dulu saya waktu kecil, orang Medan katakan besi berani. Apa itu? Magnet, ya. Magnet. Lalu dia mengarahkan magnet ini di sekitarnya, maka besi-besi, serpihan-serpihan, ya, itu tertangkap, tersedot, lengket, melekat ke magnet itu. Maka demikianlah bahwa besok hari Tuhan, ketika nafiri sangkakala itu dibunyikan, maka semua orang yang mati, baik yang sudah puluhan ribu tahun yang lalu dimakan oleh ikan atau hewan-hewan di tengah laut, atau maaf yang meledak di udara, pesawat yang meledak, atau di hutan yang dimakan oleh hewan-hewan liar, maka itu apa? Akan diubahkan sekejap mata. Tubuh yang fana diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Amin. Inilah rahasia. Kata Rasul Paulus, inilah rahasia yang kukatakan kepadamu. Jadi jangan percaya filsafat-filsafat, ajaran-ajaran sesat, agama-agama lain yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Kalau aliran seperti Saksi Jehovah, ya, ternyata di Bogor ini ada gerejanya, tempat ibadahnya, ya. Waktu saya selesai kuliah S1, mereka begitu gencarnya mendatangi kita ke rumah, lalu mengatakan bahwa kalau Tuhan itu menyediakan api neraka, betapa kejamnya Tuhan itu. Berarti Tuhan itu Tuhan pendendam, bahwa Tuhan itu Tuhan pemarah. Bagi mereka tidak ada kebangkitan, bagi mereka tidak ada kasih karunia. Saya hanya senyum-senyum menghadapi mereka, dan kita tidak mau berargumen terlalu dalam, karena apa yang kita terangkan mereka juga tidak bisa terima, seperti saya tidak bisa menerima apa yang mereka terangkan. Itulah kerinduan Tuhan. Semua orang maunya masuk sorga. Jadi orang-orang yang percaya inilah yang dibangkitkan, menerima tubuh mulia dan menerima kehidupan yang kekal. Luar biasa, kata Paulus, oleh karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh di sini artinya adalah bertahanlah
walaupun ada ajaran-ajaran sesat. Kuatkan otot-otot kakimu, kuatkan otot-otot imanmu. Jadilah kuat melewati hambatan-hambatan, tantangan-tantangan. Terutama kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, apalagi yang terlibat dalam pelayanan. Terlalu banyak hambatan, tantangan yang kita hadapi, pergumulan. Tuhan, saya kan hamba-Mu, saya melayani-Mu, saya berdoa. Kok kenapa anak saya meninggal? Kenapa suami saya meninggal? Banyak orang yang gak mau percaya. Iblis disitulah memporak-porandakan iman kita, menguji kita lebih hebat lagi. Masihkah kita setia? Masihkah kita kuat, tidak goyah? Rasul Paulus katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun yang menjadi tantangan bagi kita, ingatlah bahwa Kristus sudah memberikan kemenangan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Ada hal-hal yang membuat kita ragu akan kebangkitan Kristus itu. Mari kita kembali mengingat peristiwa kebangkitan Kristus pada saat Paskah. Ada banyak bukti dia bangkit. Bukan hanya kubur yang kosong, tetapi dia menampakkan diri dengan 500 orang. Secara khusus kepada murid-murid. Apalagi kepada Thomas. Apa kata Thomas? Kalau aku tidak mencucukkan jari-jariku ke telapak tangannya atau ke dadanya, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu Yesus datang menampakkan diri kepadanya. Apa kata Thomas? Luar biasa pengakuannya. Ya Tuhan, ya Allahku. Ini ya pengakuannya. Ya Tuhan, ya Allahku. Berbahagialah kau Simon, kau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kitalah itu. Jadi jangan pernah kita takut ya akan kematian kita. Cobalah kita membuat kedua telapak tangan kita seperti ini. Dan lihatlah garis 3 yang ada di telapak kita. Itu huruf M. Jadi 2 telapak tangan MM. Ya. MM itu singkatan dari memento mori. Memento mori. Artinya ingatlah hari kematianmu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hari ini masih diberikan panjang umur, besok, lusa, kapan kita tidak tahu Tuhan akan memanggil kita ya. Maka ingatlah hari kematian. Artinya adalah kita harus bisa hidup terus di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, lakukanlah kehendak Tuhan. Jangan kita bercacat celah. Kita masih diberikan
anugerahnya. Diberikan kesempatan untuk apa? Bertobat. Karena soal ke sorga itu soal apa? Pribadi-pribadi ya. Kita tidak bisa katakan, bonceng aku dong. Gak bisa. Orang ke sorga sendiri-sendiri. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Bagaimana kita untuk hidup di dalam Tuhan. Rela nggak kita Bapak Ibu, kita masuk sorga, anak kita masuk neraka? Ada yang rela? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Tapi justru saat kita masih hidup, mari kita bergandengan tangan, keluarga kita selamatkan. Jangan bangga kita melayani Tuhan, anak-anak kita. Kemana mereka? Jangan bangga kita sebagai anak-anak melayani Tuhan, orang tua kita kemana? Betapa indahnya menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Ya, seperti renungan kita hari Sabtu kemarin ya. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Itulah saudaraku, kata Yesus. Saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, itulah yang melakukan kehendak Allah. Yesus ingin semua orang bagian dari keluarganya. Maka Yesus tak ingin seorang pun masuk neraka. Dia ingin semua orang masuk surga. Maukah kita masuk surga Bapak Ibu? Maukah kita masuk surga Bapak Ibu, saudara-saudara? Siapa yang mau hari ini? Ada yang mau hari ini? Enggak ada. Tunggu dululah Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Tunggu dululah Tuhan, anakku belum ada yang menikah. Unang majo Tuhan, dangadong dope pahopuku. Anehnya semua orang mau masuk surga. Tapi ketika Tuhan mau panggil kita, siapkah kita? Harus siap ya. Mau nanti malam kayak, mau jam nanti, kita harus siap sedia karena Tuhan datang seperti pencuri malam. Nggak ada itu pencuri telepon kita, chat kita, aku mau datang ke rumahmu mencuri. Nggak ada ya, nggak ada kan. Tuhan juga nggak bilang, malam ini aku mau memanggilmu, mau nggak kau masuk surga? Nggak ada. Nggak ada yang siap mabalu amang inang. Nggak ada yang siap kehilangan anak yang dia cintai. Nggak ada. Tapi ternyata Tuhan siapkan kita ya. Tanpa sepengetahuan kita, semua berlalu kok, tahun demi tahun. Tanpa suami kita atau tanpa istri kita atau mungkin tanpa anak kita. Kita kuat kan? Kuat, nggak kita sadari. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan. Jangan katakan mengapa Tuhan ini terjadi padaku. Tapi mintalah bahu yang kuat, kaki, otot yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kita harus berkemenangan. Kata Paulus, berdirilah teguh kuat. Jangan goyah. Lakukan pekerjaan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Gak sia-sia iman kita. Jangan kita putus asa karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Relakan, ikhlaskan dia. Dia sudah di rumah Bapa di sorga. Amin. Ya. Ada di sebuah daerah atau suku Sarsia
di daerah Bulgaria. Jadi mereka memiliki budaya yang bertolak belakang seperti apa yang kita alami selama ini. Mereka memiliki adat yang cukup unik, bahkan langka ya. Jadi ketika seorang bayi lahir, maka seluruh keluarga yang duduk mengelilingi si bayi sambil menangis. Mereka meratapi kesusahan apa yang bakal datang dalam kehidupannya ke depan. Tetapi anehnya ketika mereka menghadiri sebuah upacara kematian, para tamu semua yang hadir di situ justru mereka bebas ketawa ketiwi. Mereka tertawa ya, bahwa siapa saja orang bisa melawak dalam ketika menghadiri acara kematian itu. Di situ justru mereka sangat bersukacita. Prinsipnya apa? Karena mereka punya iman, punya prinsip bahwa orang yang sedang mati menuju ke negeri kebahagiaan. Luar biasa ya. Jadi dalam keimanan kita orang Kristen juga seperti itu. Bahwa ketika seseorang mati, dia menuju rumah abadi, rumah Bapa di sorga. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ya. Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan mempersiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali, kata Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah kebangkitan, dialah hidup. Inilah yang harus kita pegang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, percayalah bahwa nanti kita mati, kita akan dibangkitkan dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kita berdoa.